Ia berjalan di antara ladang gandum dan jalan-jalan batu, menyentuh luka manusia bukan dengan pedang, tetapi dengan tangan yang memberi penyembuhan. Namanya dikenal karena mujizat yang menyingkap belas kasih, penyembuhan orang buta, membangkitkan harapan bagi yang putus asa, dan kata-kata yang menantang hati. Ini bukan hanya kronik peristiwa, ini adalah pelajaran tentang bagaimana kasih bisa menjadi hukum tertinggi. Dengarkan perjalanan Isa, dari bisikan kelahiran yang penuh tanda, hingga pengajaran yang menyalahkan jiwa. Di hamparan padang yang mengelilingi kota kecil, ada raut wajah yang menunggu kelahiran berbeda. Kabar tentang anak yang lahir dengan tanda, bukan tanda magis semata, tetapi tanda kehadiran perubahan bagi kaum yang lama tertindas. Di pasar Bethlehem dan gang sempit Nazaret, bisik-bisik berputar. Seorang tukang kayu memiliki anak yang kelak jadi pembawa pengharapan. Kelahiran itu terjadi bukan dalam kemewahan, melainkan di tengah kondisi yang sederhana. Dari situ tumbuh sosok yang peka terhadap penderitaan tetangga, seorang anak yang mengamati luka-luka kecil di sekitar, dan bertanya, mengapa ada yang kelaparan sementara ada perjamuan? Masa kecilnya di desa tampak biasa. Ia belajar membaca kitab, mengamati alam, dan membantu keluarga. Namun ada hal yang berbeda. Kebaikan kecilnya cepat menjadi kebiasaan. Ia menolong orang lanjut usia menyeberang, membetulkan mainan anak, dan berbicara pada pengungsi yang lewat. Watak ini bukan hanya kelembutan pribadi, melainkan benih misi. Suatu saat ia akan menyuarakan bahwa hukum sejati adalah kasih yang konkret, bukan sekadar kepatuhan ritual semata. Bab ini menempatkan latar sosial, ketimpangan, kebutuhan, praktik keagamaan lokal yang nantinya dilawan melalui ajaran yang menempatkan belas kasih di pusat. Pembaca disiapkan untuk melihat bagaimana mujizat-mujizat yang datang kemudian seringkali berakar pada belas kasih itu. Ketika panggilan itu datang, bukan sebagai petir, melainkan sebagai dorongan batin, ia memulai perjalanan, meninggalkan kenyamanan kecil untuk hidup di antara kaum. Di pesisir Danau Galilea, ia mulai berkumpul dengan orang-orang yang tersisih, penjaga pintu, nelayan yang pulang tanpa tangkapan, wanita yang dipandang sinis. Kata-kata awalnya sederhana, "Datangilah aku yang lelah, aku akan memberi ketenangan." Ia mengajar di tepi danau, bukan dari mimbar batu, tetapi dari tempat duduk sederhana. Orang datang karena kata-katanya menyembuhkan rasa malu terlebih dahulu, baru kemudian memberi nasihat. Metodenya berbeda, dialog, pertanyaan yang membuka hati, dan tindakan yang menguatkan kata. Ia menyentuh yang sakit, bukan untuk sensasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa tubuh mereka juga layak kembali menjadi bagian masyarakat. Murid-muridnya, orang awam, nelayan, pemuda biasa, belajar bukan hanya menjadi pengikut, tetapi pembelajar, bagaimana memediasi konflik, bagaimana memberi sedekah tanpa mencari pujian, bagaimana memfasilitasi penyembuhan kolektif. Bab ini menekankan bahwa pelayanan awal Isa adalah pekerjaan relasional, membangun komunitas yang merawat sebelum memutuskan struktur hukum. Mukjizat-mukjizat yang diisahkan bukan hanya aksi supranatural, mereka adalah bahasa yang menyampaikan pesan moral. Ketika ia menyembuhkan orang buta, yang disentuh bukan sekadar kornea, tetapi akses pada martabat. Ketika ia memberi makan ribuan dengan sedikit roti dan ikan, yang ia lakukan bukan sekadar memberi makan perut, tetapi memperlihatkan kebersamaan kolektif. Kisah-kisah ini mengundang pertanyaan, apakah mukjizat itu berfungsi sebagai bukti otoritas atau sebagai cara menata kembali tata sosial? Narasi menampilkan beberapa adegan inti, penyembuhan di pasar, dialog tegas dengan pemimpin agama tentang keutamaan belas kasih, dan kontroversi saat ia mengkritik praktik ritual yang menutup hati pada kemanusiaan. Dalam satu adegan, ia menyinggung tradisi berbasis ritual yang mengabaikan orang miskin. Kata-katanya memancing perdebatan tajam, namun juga membuka ruang bagi transformasi praktik. Bab ini menegaskan bahwa mukjizatnya, meski mengejutkan, selalu diarahkan pada pembebasan martabat manusia dan pembentukan komunal yang adil. Setiap gerakan perubahan memanggil resistensi. Penguasa religius khawatir kehilangan kontrol. Elit politik melihat potensi gangguan pada kestabilan. Pedagang meragukan pesan yang mengancam pola keuntungan. Ketegangan itu memuncak. Ada yang menuduhnya mengajak perpecahan. Ada yang memancing kerumunan untuk memuji batas-batas. Salah seorang dekatnya menelan kekecewaan dan perlahan memihak pada kekuasaan. Pengkhianatan yang paling menyakitkan datang dari mereka yang dulu sangat diandalkan.
Peristiwa pengadilan simbolik muncul dalam bab ini dengan bahasa yang hati-hati. Narasi menekankan pergulatan etika, persidangan yang penuh intrik, dan perasaan terasing yang dirasakan sang nabi. Ia kini dihadapkan pada pilihan ekstrim, terima konsekuensi dan tetap setia pada prinsip kasih, atau kompromi demi keselamatan sementara. Dalam nuansa dramatis namun hormat, bab ini memaparkan jalan penderitaan yang akhirnya dimaknai sebagai bentuk solidaritas paling ekstrim dengan mereka yang menderita. Setelah badai konflik, sisa-sisa komunitas yang benar-benar terbuka mulai menyusun kehidupan baru berdasarkan ajarannya, memberi tempat bagi anak yatim, menjamin akses makanan, dan menegakkan keadilan bagi yang termarginalkan. Murid-murid yang bertahan menyusun catatan ajaran, kata-kata yang mudah diingat, perumpamaan yang membuka hati, dan praktek praktis yang bisa diadaptasi masa kini. Bab ini menutup bagian awal dengan gambaran bahwa ajaran kasih bukan sekedar moral abstrak, tetapi blueprint sosial, aturan untuk pengelolaan sedekah, mekanisme mediasi sengketa, dan ritual bersama yang merayakan solidaritas. Pesan Isa bertahan karena ia menjadi alat perubahan nyata, bukan sekedar kata. Perumpamaan muncul sebagai metode ajarnya yang paling tepat dan paling halus. Ketika kebijakan atau argumentasi formal kerap gagal menembus lapisan pertahanan hati, ia menggunakan cerita sederhana, gambaran dekat yang membuat manusia melihat bayangannya sendiri. Seorang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu ekor hilang bukan sekadar dongeng pastoral. Ia cermin bagi satu jiwa yang terkucil. Biji sesawi yang kecil yang tumbuh menjadi pohon besar bukan hanya soal tanaman, melainkan tentang kekuatan kebaikan kecil yang berkembang. Di pasar, di bawah naungan zaitun, ia mengisahkan tentang seorang tuan yang mengampuni budak yang berutang. Cerita itu membuat para pedagang terdiam, ada yang tersinggung, mengapa mengampuni mereka yang merugikan. Namun bagi yang hidupnya pernah tercekik utang, kata-kata itu menyentuh seperti roti hangat. Perumpamaan-perumpamaan seperti itu menuntun orang untuk melihat bukan sekadar hukum yang benar atau salah, tetapi tujuan hukum, memulihkan hubungan manusia dan menyehatkan jaringan sosial. Metode ini memiliki daya jangkau. Murid yang malas menuliskan itu menjadi guru kecil, mengulang cerita sambil menambahkan detail lokal. Ayam peliharaan yang hilang diganti kambing tetangga untuk konteks lain. Perumpamaan mudah diingati. Mereka juga lentur, bisa dipakai untuk menasehati kepala keluarga, penguasa, atau anak yang manja. Yang membuatnya efektif bukan kemudahan visual semata, melainkan intonasi. Ia menceritakan dengan kesabaran, menunggu reaksi audiens, memberi kesempatan bagi hati untuk mengakui dirinya sendiri. Di suatu sore ketika hujan turun tipis, sekelompok perempuan dan lelaki berkumpul di bawah atap rumah umum. Ia bercerita tentang seorang ibu yang memberi roti terakhirnya pada anak yang lapar. Tidak ada retorika, hanya penggambaran kecil. Mereka mendengar, lalu kerling mata bertukar. Di beberapa rumah, malam itu roti dibagi berbeda. Perumpamaan merembes dari cerita ke tindakan. Itulah tujuan akhirnya. Disinilah kelihatan rumusan dasar ajaran. Jangan biarkan kata berhenti menjadi gagasan, bawa ia menjadi kebiasaan. Perumpamaan menjadi wahana etis. Mereka menantang pembaca untuk memilih. Ketika seorang pedagang mendengar kisah pembagian roti itu, ia memilih menaruh sebagian dagangan untuk fakir. Ketika seorang pemuka agama mendengar perumpamaan sang gembala, ia mengingat anak yang pernah dicampakkannya dalam hujan. Perumpamaan membuka pintu bukan karena ia memaksa, melainkan karena ia memberi ruang bagi orang untuk menemukan kebenaran sendiri. Jika perumpamaan adalah bahasa hati, dialog di hadapan para pemuka agama adalah ujian akal. Dialog-dialog itu sering berlangsung di halaman kuil, di ruang diskusi yang ramai minuman, atau di pinggir jalan ketika pengajian baru saja usai. Ia berbicara tanpa mengeraskan suara, menantang bukan dengan empu panah, tetapi dengan pertanyaan yang sederhana. Siapakah yang layak disebut benar di mata hukum? Mereka yang memelihara ritus, atau mereka yang memberi makan yang lapar? Pertanyaan semacam ini menyentak. Para pemuka merasa terancam, bukan hanya karena persoalan kepatuhan ritual, tetapi karena struktur sosial mereka terguncang. Dalam beberapa dialog yang semakin tegang, sang guru menempatkan pertanyaan etis di atas kecocokan ritual. Bagaimana jika hukum yang kaku menghalangi keadilan? Haruskah prosedur menang ketika penganutnya hidup tak beradab? Ia mengemukakan contoh nyata. Seorang hamba yang dianiaya oleh tuannya, namun semua prosedur ritual terpenuhi. Apakah ritual itu membuat pelaku menjadi lebih manusiawi? Dialog semacam ini memaksa para pendengar melakukan introspeksi. Ada saat ketika debat membentur dinding kebiasaan. Beberapa pemuka menjawab dengan argumen tekstual, menunjuk tradisi dan naskah.
Ia tidak menolak teks, ia menuntut tafsir yang memuliakan manusia. Dalam debat yang paling tajam, ia menantang jika hukum tidak melindungi anak, perempuan, dan migran di pasar, maka hukum itu perlu diperiksa kembali. Ketegangan terkadang memuncak, ada ancaman, dari hinaan sampai upaya mendiskreditkan. Namun kekuatan dialog bukan pada memenangkan perdebatan publik, melainkan pada membawa sebagian kecil haki ke tempat renungan. Dialog-dialog itu juga menjadi sekolah bagi muridnya. Mereka belajar tata cara berdialog, cara berkata benar tanpa menciptakan permusuhan, serta seni mendengar calon lawan bicara sampai kata-katanya terbuka. Pada akhirnya, beberapa pemuka yang awalnya keras kepala mulai menyusun ulang cara mengajar di aula mereka, bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa peran luhur agama adalah menyelamatkan martabat manusia. Di bab ini tampak gaya kepemimpinan yang berbeda, bukan konfrontasi adu kekuatan, melainkan tekanan moral yang konsisten, penempatan persoalan manusiawi di atas pertimbangan formal. Penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan bukan sekedar pertunjukan mujizat. Mereka adalah praktek restoratif yang membawa individu kembali ke ranah sosial. Seorang yang buta tidak sekedar mendapat kembali penglihatan, melainkan akses untuk bekerja, berdagang, melihat wajah anaknya. Seorang yang dianggap najis karena penyakit kulit kini menerima sentuhan yang memberi kembali martabat. Dalam banyak adegan, penyembuhan bermula dari sentuhan yang hangat, tangan pada bahu, kata penghiburan, dan doa sederhana. Ada seorang perempuan yang lama terasing karena penyakit kronis. Ia datang lebih karena keputusasaan daripada harapan, dan pulang bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi juga dengan undangan untuk bergabung dalam kegiatan pembuatan kain. Penyembuhan menciptakan efek ganda, mengurangi beban penderitaan, dan memulihkan fungsi ekonomi. Inilah dimensi sosial dari keajaiban. Manusia yang disembuhkan kembali menjadi agen kehidupan sosial, bukan beban. Penyembuhan juga menguji struktur sosial. Ketika ada orang disembuhkan, ada yang merasa malu karena sebelumnya mengejek atau menolak. Ada yang merasa terkejut karena pandangan lama mereka tentang takdir terguncang. Dalam banyak kasus, hasil penyembuhan memantik diskusi kolektif tentang bagaimana memperlakukan orang sakit, peran perawatan publik, dan pembagian tanggung jawab komunitas. Murid-murid dilatih tidak hanya membaca tanda-tanda penyembuhan, tetapi juga menata layanan berkelanjutan. Siapa yang merawat yang pulih, bagaimana memulihkan pekerjaan, dan bagaimana menghapus stigma lama. Salah satu adegan penuh makna adalah ketika ia menyentuh seorang budak penjahit yang tadinya dikucilkan. Setelah ia sembuh, majikannya menyesal lalu membebaskannya. Peristiwa itu menimbulkan efek gelombang. Beberapa majikan lain meninjau perlakuan terhadap pekerja mereka, dan inisiatif solidaritas kerja mulai terbentuk. Penyembuhan berubah menjadi katalisator perubahan sosial, membuka ruang bagi kebijakan yang lebih manusiawi. Di sini tampak inti ajarannya. Tindakan belas kasih tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga menasehati struktur. Penyembuhan adalah alat untuk membongkar ketidakadilan yang terselubung. Ketika kelaparan mengancam panen, ia tidak hanya mengucap kata-kata penghiburan. Ia membantu mengorganisir distribusi makanan. Dengan murid-muridnya, ia membuat sistem sederhana, daftar keluarga paling rentan, jadwal distribusi, dan penyimpanan yang lebih baik agar biji tidak rusak. Ini bukan birokrasi megah, melainkan administrasi gotong royong. Beberapa warga yang awalnya skeptis menjadi relawan karena metode itu terlihat adil. Aksi kolektif ini juga mencakup jaringan logistik. Nelayan menyumbangkan ekstra ikan untuk dapur umum, tukang roti membuat roti cadangan, dan beberapa rumah menampung anak-anak yatim ketika keluarga lain sibuk di ladang. Ia menata semuanya dengan prinsip yang sama, menjaga martabat saat memberi. Bantuan anonim isyaratkan kepedulian tanpa pamrih. Pembagian secara transparan mencegah kecurigaan. Upaya ini menjadikan solidaritas sebuah kebiasaan. Salah satu inovasi yang muncul adalah kerjasama antar desa. Ketika satu desa mengalami gagal panen, desa lain mengirimkan benih dan pengalaman. Model semacam ini perlahan menjadi jaringan regional yang menahan guncangan. Dasar dari semua ini adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa tindakan kolektif bisa memproteksi tiap anggota komunitas dari kegagalan sistemik. Metode ajaran di sini menggabungkan teori, demonstrasi lapangan, dan pengulangan praktik. Dengan cara itulah kebiasaan baru menempel. Murid-murid menjadi fasilitator perubahan. Mereka mengajar tetangga tentang menjemur biji dengan benar, cara membuat rak penyimpanan yang ventilatif, dan bentuk solidaritas yang tidak merendahkan. Bab ini menampilkan sisi pragmatis sasaran spiritual. Keadilan sosial diwujudkan lewat mekanisme keseharian yang sederhana namun ampuh. Seiring ajaran semakin berpengaruh, tekanan politik memuncak.
Para elit yang merasakan ancaman terhadap keuntungan dan kontrolnya mulai merancang cara untuk melemahkan pengaruh itu. Tuduhan dibuat, menimbulkan keresahan publik, menghasut, merongrong tatanan. Dalam permainan itu, pengkhianatan paling menyakitkan datang dari orang-orang dekat. Mereka yang dulu duduk di meja makan bersama dan memahami humor serta kelemahan sang guru. Pengadilan yang muncul berlapis, bukan sekadar putusan hukum yang murni, tetapi panggung politik. Ada tekanan untuk memasang narasi yang memudarkan pesan moral, menyederhanakan ajaran menjadi ancaman struktural. Dalam ruang sidang, argumen hukum bertarung dengan argumen etis. Sementara itu, murid-murid harus menghadapi dilema, bertahan dan melindungi guru, atau menjaga keberlangsungan kerja sosial yang telah dimulai. Pengadilan itu menjadi episode menguji komunitas. Siapakah yang akan berpihak pada prinsip? Apakah kebenaran moral cukup kuat untuk menahan retorika politik? Banyak warga bersimpuh dalam kebingungan. Ada yang memilih diam, ada yang berdiri lantang. Dalam beberapa kasus, hasil pengadilan bukanlah cermin kebenaran, melainkan kompromi politik. Namun dialog yang muncul pada akhirnya membawa sebagian orang untuk menilai ulang prioritas mereka. Di sini terlihat sisi pahit perjuangan. Perubahan besar kerap menuntut pengorbanan, dan proses hukum politik bisa menjadi arena di mana niat baik diuji dengan cara paling berat. Namun, pengadilan itu juga memaksa komunitas untuk memperkuat institusi moral, mencari mekanisme perlindungan bagi yang rentan ketika kuasa bercokol. Penderitaan yang dialami guru tidak dihadirkan untuk sensasi. Di sini ia menjadi simbol, pengorbanan yang dipilih sebagai bentuk solidaritas paling ekstrim. Saat ia mengalami isolasi, penghinaan, dan pengucilan, ia berdiri sebagai contoh bahwa seorang pemimpin sejati menanggung bebannya bersama mereka yang tertindas. Jalan penderitaan itu menjadi materi pengajaran, bagaimana tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, bagaimana menegakkan martabat di hadapan kehinaan. Dalam momen-momen paling berat, murid-murid mengamati bagaimana sang guru tetap menjaga kata-katanya. Ia tidak menuntut pembalasan, ia menuntut perubahan hati. Aksi-aksi kecil, memberi roti pada tahanan, menghibur yang dipermalukan, mengingatkan tentang doa dan belas kasih, menjadi penanda bahwa kepemimpinan bukan tentang kemenangan cepat, tetapi tentang menahan godaan balas dendam. Narasi bab ini memberi ruang bagi refleksi. Penderitaan itu bukan tujuan, melainkan sarana yang memperlihatkan batas duniawi. Ia membongkar kepura-puraan struktur yang mengklaim moralitas tetapi mengabaikan martabat. Murid-murid menyaksikan, belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada kemenangan instan, melainkan pada ketabahan etis. Pada tahap ini juga komunitas yang dulu acuh kini diuji. Apakah mereka akan tinggal pasif atau mengorganisir dukungan? Beberapa memilih berdiri bersama, beberapa tetap menghindar. Pilihan itu sebagian menentukan arah rekonstruksi sosial yang berikutnya. Setelah badai, komunitas memasuki fase membangun kembali. Mereka tidak kembali persis seperti sebelumnya. Ada ingatan luka, tetapi juga pengalaman yang kini menjadi pelajaran. Sekolah-sekolah kecil dibuka untuk mengajarkan keterampilan praktis, menulis, pengobatan dasar, pengelolaan air. Klinik sederhana bermunculan, sering dipelopori oleh murid-murid yang pernah menyaksikan penderitaan orang miskin. Model wakaf lokal muncul, warga menyisihkan sebagian hasil panen untuk dana tanggap darurat. Rekonstruksi ini dipandu oleh prinsip yang diajarkan. Martabat manusia harus diutamakan. Perubahan institusional kecil seperti aturan prioritas distribusi makanan, standar sanitasi, dan mekanisme banding bagi yang merasa dirugikan diterapkan. Ini bukan revolusi dilakukan dari atas, melainkan proses bottom-up, prakarsa lokal yang kemudian diadopsi lebih luas. Kepemimpinan lokal dilatih untuk mendengarkan, penganggaran publik dilakukan terbuka. Di sini terlihat pergeseran model, dari kebenaran tekstual yang mengunci menjadi kebenaran praksis yang menata kehidupan. Murid-murid sang guru menjadi manajer sosial kecil. Mereka menerjemahkan perumpamaan menjadi prosedur dan menguji praktik di lapangan. Hasilnya tampak, penurunan kasus kelaparan akut, peningkatan akses layanan kesehatan dasar, dan jaringan kekerabatan yang lebih kokoh. Rekonstruksi ini menunjukkan kelanjutan, bahwa nilai berkelanjutan lahir ketika etika diwujudkan dalam aturan, bukan sekedar jargon moral. Ajaran yang telah tersusun perlu dijaga. Murid-murid mulai menyusun catatan, parabola, dialog, petunjuk praktik. Mereka mengembangkan format pengajaran, pengulangan, demonstrasi praktik, dan ujian keterampilan. Ada pembentukan jaringan guru yang saling memeriksa mutu pengajaran.
bukan sebagai elit, tetapi untuk menjaga integritas ajaran. Tradisi periwayatan melibatkan dua ranah, lisan yang hidup dan tulisan yang dapat diwariskan. Mata memajarkan murid agar bukan hanya menghafal cerita, tetapi memahami konteks sosialnya. Sehingga ketika diterapkan di kota lain, ajaran tidak berhenti menjadi dogma kering. Ini memerlukan kurikulum sederhana, etika praktik, mekanisme distribusi sumber daya, dan cara menyusun forum musyawarah. Peran perempuan di sini penting. Banyak murid perempuan memimpin lokakarya kesehatan ibu anak, mengajarkan pengetahuan praktis yang sebelumnya tersimpan dalam pengalaman keluarga. Bahasa ajaran jadi inklusif, bukan sekedar otoritas patriarkal, melainkan jaringan pengetahuan masyarakat. Tradisi itu menjaga agar perumpamaan tidak berubah menjadi slogan, melainkan tetap menjadi alat transformasi sosial. Ajaran kasih tidak terbatas pada satu kota. Ia menular melintasi batas budaya. Pedagang membawa cerita pada pasar di seberang bukit. Keluarga migran menularkan perumpamaan di desa mereka. Di setiap tempat, ajaran itu disesuaikan, namun inti moralnya tetap menjaga martabat manusia, memprioritaskan pranata solidaritas, dan menerapkan hukum yang berwajah kemanusiaan. Jejak warisan tampak dalam ritual rutinitas sederhana, malam doa untuk yang susah, gotong royong pasca panen, dan pengajian yang menggabungkan praktik pertanian yang baik. Warisan itu juga mempengaruhi tata pemerintahan mikro. Beberapa desa mengadopsi prinsip distribusi makanan berbasis kriteria kerentanan. Beberapa port kota mensubsidi layanan kesehatan bagi pelaut miskin. Warisan juga menantang generasi baru, bagaimana menjaga relevansi sambil tidak kehilangan akar. Tantangan itu diatasi lewat pendidikan yang menanamkan sikap reflektif. Membaca perumpamaan tidak cukup, generasi muda harus belajar menerjemahkan moral ke kebijakan publik. Bab ini menegaskan bahwa ajaran besar bertahan jika berkembang menjadi perangkat tuntunan praktis yang dapat dipelajari, diuji, dan diwariskan lintas generasi. Menutup kisah ini bukan soal menutup pintu cerita, tetapi membuka pertanyaan, apa arti kasih dalam dunia yang kompleks? Pesan utama yang tersisa sederhana namun mendalam. Kasih harus menjadi prinsip dasar tata kehidupan. Hukum harus memuliakan manusia. Dan pemimpin harus belajar menanggung beban mereka sendiri tanpa membuang orang lain. Untuk dunia modern, pelajaran ini dapat dioperasionalisasikan. Kebijakan proteksi sosial berbasis kebutuhan, pendidikan karakter yang menekankan empati dan keterampilan praktis, serta mekanisme transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Praktik-praktik kecil, dapur umum, jaringan penyimpanan pangan, sistem referral kesehatan, bisa menjadi infrastruktur moral yang menjaga ketahanan komunitas. Di akhir narasi, sang guru tidak tampil sebagai sosok yang memerintah, tetapi sebagai contoh bahwa perubahan sosial lahir dari kebiasaan, memberi tanpa pamrih, menulis agar tak lupa, dan menajar agar ilmu melayani. Jika ada warisan paling abadi, itu bukan kitab tebal di rak, melainkan tangan yang menolong tetangga, rumah yang membuka pintu pada yang terlantar, dan komunitas yang mempraktikkan belas kasih sebagai aturan hidup. Senja menutup, dan pembaca diajak memegang pertanyaan ini sebagai panggilan pribadi. Apa satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menambal retakan di sekitarmu? Cerita berakhir dengan undangan melakukan satu perbuatan. Itu awal nyata.